Dalam penelusuran kami, nama Andre tiba-tiba muncul di tengah pusaran kasus Ahmad Zoni yang sudah lebih dulu menyita perhatian publik. Sosok ini disebut-sebut sebagai kunci tersembunyi di balik rangkaian peristiwa yang menjerat sang aktor. Siapa sebenarnya Andre? Itulah pertanyaan yang kini berputar di benak banyak orang, termasuk tim kami. Dari hasil investigasi, Andre dikenal di lingkaran luar Rutan Salemba sebagai figur yang tenang, berpenampilan rapi dan selalu membawa diri dengan percaya diri. Namun di balik ketenangannya itu, tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Beberapa saksi menyebut ia kerap keluar masuk rutan dengan izin yang tampak terlalu mudah bagi orang luar. Tak ada catatan resmi, tapi pergerakannya seolah diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Ketika kami mencoba menelusuri lebih jauh, muncul satu kesan yang sama. Andre bukan orang sembarangan. Ia memiliki koneksi baik dengan orang di dalam maupun di luar sistem yang membuatnya bisa mengatur sesuatu tanpa perlu terlihat melakukannya. Inilah yang membuat banyak pihak menduga ada permainan lebih besar yang sedang berjalan. Dan Andre bisa jadi hanyalah salah satu bidak yang tahu terlalu banyak. Dalam proses penelusuran dokumen kunjungan rutan, tim kami menemukan kejanggalan. Nama Andre tidak tercantum dalam daftar tamu resmi untuk beberapa tanggal yang disebut saksi. Artinya, ada kemungkinan besar ia masuk melalui jalur yang tidak semestinya. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang memberinya akses sebesar itu? Salah satu sumber internal menyebut Andre memiliki hubungan dekat dengan seseorang di jajaran petugas, tapi belum jelas sejauh mana keterlibatan pihak tersebut. Menariknya, beberapa hari sebelum sidang perdana Amar digelar, Andre sempat terlihat di area parkir belakang rutan berbicara dengan seseorang yang belum teridentifikasi. Dari cuplikan rekaman CCTV yang bocor, terlihat Andre mengenakan masker dan topi hitam, menatap sekitar dengan gelisah. Ia kemudian berkata sesuatu yang direkam samar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk merinding. Nanti mereka semua tahu siapa yang bermain di balik ini. Kalimat itu kini menjadi pusat perhatian. Apakah Andre sedang mengancam seseorang atau justru memperingatkan bahwa ada kekuatan besar yang beroperasi di luar pengetahuan publik? Dalam sidang yang digelar baru-baru ini, nama Andre akhirnya disebut secara resmi oleh jaksa penuntut umum. Fakta mengejutkan terungkap. Barang bukti narkotika yang menyeret Amar ternyata berasal dari seseorang bernama Andre. Bukan napi, bukan petugas, tapi sosok luar yang punya akses misterius. Jaksa memaparkan bagaimana barang tersebut dikirim dalam botol air mineral dan dititipkan melalui jalur pengiriman makanan. Dari sana, barang itu entah bagaimana berakhir di tangan Amar. Ketika fakta ini dibacakan, suasana ruang sidang langsung hening. Amar menunduk, tampak terkejut, dan berusaha menahan air mata. Sejumlah pengamat hukum menilai pengakuan itu bisa menjadi titik balik besar dalam kasusnya. Namun hingga kini, Andre belum pernah muncul di pengadilan. Bahkan tak ada catatan resmi mengenai keberadaannya. Semua ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Andre hanyalah kambing hitam atau justru dalang utama yang sengaja menyingkir setelah misinya selesai? Dari hasil investigasi lanjutan, kami menemukan bahwa sebelum nama Andre mencuat, sudah ada laporan tentang dugaan pemerasan terhadap pihak Amar. Seorang sumber dari tim hukum mengungkap, pernah ada permintaan uang sebesar 300 juta rupiah yang diminta oleh oknum aparat agar kasus ini tidak diperpanjang. Namun karena pihak Amar menolak, kasus justru melebar dan tekanan media semakin kuat. Ketika isu ini dikonfirmasi, beberapa pejabat terkait enggan berkomentar. Tapi menariknya, pola kronologinya menunjukkan bahwa setelah permintaan itu ditolak, Andre mulai sering muncul di sekitar rutan. Seolah ada kaitan tak langsung antara dua peristiwa ini. Tim kami mencoba menelusuri apakah Andre memiliki hubungan dengan pihak yang diduga melakukan pemerasan. Namun data masih belum cukup. Meski begitu, korelasi waktunya terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Semua indikasi mengarah pada dugaan bahwa Andre bukan sekadar pengantar barang, melainkan bagian dari sistem bayangan yang bermain di antara hukum dan kekuasaan. Saat kami menelusuri lebih jauh jejak digitalnya, Andre tampak nyaris tidak meninggalkan jejak daring. Tidak ada media sosial aktif, tidak ada catatan pekerjaan, bahkan alamat tempat tinggalnya sulit diverifikasi. Satu-satunya petunjuk berasal dari data perjalanan yang menunjukkan ia beberapa kali berpindah kota dalam waktu singkat. Pola pergerakannya tidak acak. Ia selalu berada di area-area dekat lembaga hukum atau pengadilan. Salah satu analis forensik digital yang kami wawancarai menilai, ini ciri khas seseorang yang paham bagaimana menghapus jejaknya. Dalam dunia penyelidikan, orang seperti ini biasanya bukan pemain baru.
fakta bahwa Andre bisa menghilang begitu saja setelah namanya disebut di persidangan membuat kasus ini semakin mencurigakan. Ada dugaan bahwa ia mendapat perlindungan dari pihak tertentu atau mungkin sudah lebih dulu tahu bahwa waktunya di permukaan sudah habis. Beberapa hari setelah nama Andre mencuat di pemberitaan, publik mulai bereaksi. Tagar "Usut Andre" trending di media sosial, diikuti ribuan komentar yang menuntut kejelasan. Warganet berspekulasi bahwa Amar hanyalah korban dari jebakan yang disusun dengan sangat rapi. Sejumlah pengamat hukum dan tokoh publik juga mulai angkat bicara, meminta agar pihak berwenang memeriksa kemungkinan adanya permainan di balik layar. Di antara semua spekulasi itu, satu hal terasa jelas. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap transparansi proses hukum dalam kasus ini. Bagi sebagian orang, Andre kini menjadi simbol dari ketidakadilan yang tak kasat mata. Orang yang hadir sebentar, membuat kekacauan besar, lalu menghilang tanpa jejak. Fenomena ini mencerminkan bagaimana satu sosok misterius bisa mengguncang sistem yang seharusnya tegak berdiri atas nama kebenaran. Dalam laporan investigasi khusus kami, seorang narapidana yang enggan disebutkan namanya mengaku pernah melihat Andre berbicara dengan 2 orang penghuni lama Rutan Salemba. Percakapan itu berlangsung di area laundry belakang, tempat yang jarang terpantau kamera. Beberapa hari setelah pertemuan itu, beredar kabar bahwa salah satu dari 2 narapidana tersebut dipindahkan secara mendadak tanpa alasan jelas. Dugaan kuat muncul bahwa Andre sedang mengatur sesuatu dari balik tembok penjara. Sumber kami juga menyebut bahwa Amar tidak mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi. Bahkan ia terlihat bingung ketika nama Andre pertama kali disebut di luar. Kesaksian ini memperkuat teori bahwa Amar mungkin hanya menjadi perantara yang tidak menyadari dirinya sedang dijadikan alat dalam permainan yang lebih besar. Jika benar demikian, maka kasus ini bukan sekadar penyalahgunaan narkotika, melainkan operasi manipulasi yang sistematis. Ketika tim kami mencoba menghubungi pihak keluarga Amar, mereka menolak memberikan komentar panjang, hanya menyampaikan harapan agar kebenaran segera terungkap. Namun dari ekspresi dan nada bicara, tampak jelas ada luka mendalam yang belum sembuh. Beberapa orang dekat Amar bahkan menyebut bahwa dirinya sering merasa dikhianati oleh seseorang yang dulu ia percayai. Semua petunjuk itu mengarah pada satu nama, Andre. Seiring berjalannya waktu muncul dugaan bahwa Andre mungkin bekerja untuk pihak yang ingin menjatuhkan Amar, baik karena motif ekonomi maupun politik. Tapi tanpa bukti konkret, semua masih menjadi teka-teki. Hingga kini pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi tentang status Andre, apakah buron, saksi, atau hanya rumor yang kebetulan cocok dengan narasi yang sedang berjalan. Namun dalam dunia investigasi, tidak ada kebetulan. Selalu ada motif di balik setiap gerak diam. Malam ini, ketika publik masih menunggu kabar lanjutan dari sidang berikutnya, nama Andre tetap menggantung di udara seperti bayangan yang enggan hilang. Dalam dunia jurnalisme, kami terbiasa melihat banyak kisah tentang kejatuhan publik figur. Tapi kasus ini berbeda. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak misteri yang belum terjawab. Jika benar Andre adalah bagian dari permainan besar, maka Amar Zoni bisa jadi hanyalah korban dari jebakan yang dibangun dengan sangat cermat. Namun jika sebaliknya, jika Andre hanyalah sosok fiktif yang sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian publik, maka kita sedang menyaksikan manipulasi opini dalam skala besar. Satu hal pasti, kebenaran tidak akan bisa selamanya disembunyikan. Dalam kata-kata yang konon pernah diucapkan Andre sebelum menghilang, nanti mereka semua tahu. Dan mungkin waktu yang akan menjawab siapa sebenarnya yang bermain di balik panggung kasus Amar Zoni ini.